Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan abang-abang semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dengan kondisi cuaca yang lagi tidak menentu, hujan-hujan, panas, sangat terik, mudah-mudahan tetap terlindungi dari segala macam penyakit, amin. Baiklah bang, di sela-sela waktu aktivitas kita sehari-hari, saat kita santai, kita coba belajar bersama untuk melakukan analisa candlestick. Nah bang, ada pertanyaan mengenai apa yang harus diperhatikan pada saat kita masuk ke suatu market gitu. Sudah pasti, itu hukumnya pasti ya, bahwa saat kita masuk ke market, yang perlu kita perhatikan itu adalah tren. Apakah trennya naik, apakah trennya turun, atau tren tersebut adalah sideways gitu. Untuk seperti ini trennya sideways bang. Kita lihat bahwa ini tidak membreak, arah harganya tidak kuat turun, tidak kuat naik. Nah, untuk market seperti ini lebih baik kita mencari titik yang baik, yang sangat jelas untuk melakukan open posisi. Kurang bagus bang, saya tadi mau melakukan sell tapi ternyata tidak terkonfirmasi dengan jelas, arah harganya nggak clear sama sekali. Nah seperti ini bang, ini adalah udah saya anggap market sideways ya. Sorry, saya buatkan kotaknya dahulu. Ini ya. Nah di sini ini adalah market sideways. Nah untuk seperti ini saya harapkan abang-abang tidak melakukan trading, karena ini sangat sulit untuk kita melakukan analisa. Kita cari titiknya, titik breakout dari sideways tersebut. Kita OP bang ya. Nah yang seperti ini bang, ini adalah market sideways. Kenapa kita sebut sideways? Ini resisten, support, resisten, support, support, resisten, support. Jadi ini market naik turun abang-abang semua. Dan ini sangat sulit untuk kita melakukan analisa candlestick. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menganalisa di mana titik breakout dari market tersebut. Seperti ini. Ini kan sudah di breakout. Saya coba besarkan ya. Saya coba besarkan. Nah, di sini ini kan sudah terjadi breakout oleh candlestick yang hijau dengan informasi turun. Oleh sebab itu di sini ada rejection, kemudian terjadi candlestick merah, kemudian ini ada support, terkonfirmasi ini informasinya naik. Nah, walaupun seperti ini kita belum tentu benar-benar clear bang ya. Karena apa? Karena yang membreakout ini adalah harganya turun ini bang. Namun nggak apa-apa bang, tidak apa-apa. Yang penting kita yakin dengan analisa kita ya, karena saya sudah menilai bahwa akan terjadi kenaikan harga di sini. Yang namanya analisa, saya ingatkan lagi bahwa tidak ada yang 100%. Ya apabila ini loss, ya kita analisa ulang dimana kenapa kita bisa loss, kemudian kita analisa untuk dimana kita bisa melakukan kompensasi. Berarti ini bang, support ini masih belum kuat untuk melakukan kenaikan harga ya. Oleh sebab itu ini terjadi candlestick dua ini berwarna merah.
Namun apakah akan menjadi FTT downtrend? Ya belum tentu. Tunggu konfirmasinya yang lebih jelas. Apakah ini akan menjadi FTT downtrend atau ini hanya sebagai retrace untuk melanjutkan kenaikan harga kembali. Apakah kita bisa mengambil loss kita tersebut? Ya kita lihat saja bang. Kita lihat saja. Loss ya, 2 ya. Naik, naik, naik ya. Ini belum kuat untuk terjadi kenaikan harga. Untuk terjadi penurunan harga candlestick yang 2 ini. Yang 3 ya maksudnya. Kita perhatikan arah harganya dulu. Nggak usah buru-buru bang. Apa yang perlu diburu-buru? Ini kan belum menyentuh support. Berarti ini informasinya adalah masih untuk kenaikan harga bang. Walaupun ya di sini ada candle berwarna merah. Nah lihat bang, ini dia support ini belum ditembus bang. Ini support, ini trennya masih naik. Nah ternyata kenapa kita loss? Ternyata ini abang-abang, bahwa di sini candlestick yang hijau ini informasinya turun ya, walaupun di sini sudah terjadi breakout dari resisten ya. Itu kenapa kita loss. Nah ini ternyata belum keluar dari yang disebut dengan sideway-nya bang. Kenapa sih saya bilang sideway? Karena begini ya bang, ini walaupun merah-merah ini semua ini bang, informasinya ini turun semua bang gitu. Oleh sebab itu ini belum terkonfirmasi dengan kuat bahwa akan tetap terjadi penurunan harga. Yang di sini saja baru terjadi kekuatan harga. Namun nggak bisa open posisi di sini karena apa? Ini di akhir periode dan body ini sudah terlalu besar sekali. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini bang, ini masih ada harga terendah yang belum pernah disentuh. Nah saya kembalikan lagi sambil kita lihat arah harganya. Saya akan menjawab ya pertanyaan dari Bang QQ. Apa yang harus diperhatikan ketika membuka market? Udah otomatis trend ini sideway. Nah ini kita sudah buktikan nih bahwa sangat sulit melakukan analisa pada saat tren itu sideway. Walaupun kita bisa lihat ya di beberapa momen ini bisa kita lakukan open posisi ya, karena walaupun ini sideway ini masih ada polanya bang, tapi ini sangat rawan. Kalau tidak terkonfirmasi dengan jelas lebih baik tidak usah. Oke bang, kita coba ambil.
Nah, kenapa saya ambil open posisi di sini buy, Bang? Biar lebih terlihat lagi abang-abang semua. Ini walaupun candle merah ini sudah di time frame 5 menit ya, walaupun sudah menembus support, namun lihat abang-abang bahwa candle merah ini informasinya naik. Dan itu pun juga tadi saya sudah informasikan bahwa ini belum kuat untuk terjadi penurunan. Ini hampir semua candlesticknya informasinya adalah naik gitu. Sehingga kita mencari momen kapan ini akan terjadi kenaikan harga dengan apa? Inilah titik konfirmasinya. Ini titik konfirmasi yang sangat jelas. Ini naik-naik semua. Kemudian ini sudah terjadi pelemahan seller. Ini adalah support, dan candle dari merah ini candle hijau ini sudah mengalahkan candle yang merah. Hijau mengalahkan merah, dan bisa dilihat di sini. Bisa dilihat sini Bang ya, bahwa informasi candle hijau ini kuat untuk naik. Kenapa saya hanya 2 menit saja? Karena saya masih ragu di sini bahwa ini sudah terjadi FTT downtrend. Oleh sebab itu saya 2 menit saja. Ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa kalau kita melakukan open posisi tidak pada trennya, kita ambil OP-nya yang pendek saja. Kalau dirasa sangat kuat 1 menit cukup, atau amannya adalah 2 menit. Seperti ini kan saya ambil momen reversal ya. Ini reversal. Kerasa terjadi penurunan, ini terbentuk support, COP-nya di sini. Ini kan bisa dibilang reversal. Tren lagi turun, kemudian terjadi kenaikan, OP. Namun ini kalau abang-abang belum terlalu memahami, lebih baik carilah momen yang lebih mudah open posisinya. Yang paling mudah itu apa ya? FTT abang-abang semua. Follow the trend. Oke. Kemudian saya akan coba menjawab lagi pertanyaan dari Bang QQ ya, mengenai RBS. Mengenai RBS ya, RBS itu adalah resisten become support. Apa yang disebut dengan resisten become support? Ini adalah pembahasan untuk di trading forex ya sebenarnya Bang QQ. Jadi begini, saya ambil contoh yang sangat jelas Bang. Bentar ya. Contohnya itu adalah resisten become support ya. Itu adalah resisten yang sudah ditembus, atau juga ada yang support become resistant. Saya ambil contohnya aja lah yang ini ya, yang dapatnya aja resistant become support atau support become resistant. Saya akan memberikan contoh
resisten become support ya abang-abang. Nah, ini adalah resisten. Nah, saat resisten ini sudah ditembus oleh candlestick ini berarti akan terjadi suatu kenaikan harga karena buyer itu kuat akan melakukan pembelian dan harga akan naik. Nah, saat ini sudah ditembus, jadi resisten ini akhirnya menjadi barrier untuk supaya harga itu tetap di atas, Bang. Tetap stabil di atas. Jadi akhirnya resisten yang ditembus ini menjadi penghalang untuk terjadi penurunan. Yang namanya penghalang terjadi penurunan itu kan support ya sebenarnya. Tapi karena ini udah ditembus, akhirnya resisten ini menjadi support lah. Supportnya apa? Supaya tidak terjadi penurunan harga. Tapi apakah ini tidak akan ditembus? Ya, suatu ketika akan ditembus lagi, Bang. Tergantung kekuatan arah harganya. Ya, jadi itu yang disebut resisten become Ini yang disebut dengan resisten become support. Jadi resistennya menjadi support. Kalau kebalikannya itu adalah support become resisten. Itu sama aja prinsipnya. Menembus support, kemudian udah otomatis harga menjadi turun dan support itu menjadi resisten untuk penghalang terjadinya kenaikan harga. Gampangnya seperti itu, Bang. Oke, Bang. Biar tidak bosan, kita coba mencari momen kembali. Nah, Bang, ini ada pertanyaan dari salah satu abang-abang juga nih mengenai kok saya kalau trading banyak sekali sumbu-sumbu panjang ya. Seperti ini nih, rejection. Untuk seperti ini ya tinggalkan dulu, Bang. Ini adalah rejection. Udah otomatis arah harganya belum jelas. Sampai benar-benar arah harganya jelas baru kita melakukan open posisi. Gitu, ya. Itu sumbu-sumbu panjang. Kemudian yang market ini pun juga saya pikir ditinggalkan saja. Ya. Ini sideway, Bang. Saya udah buktikan tadi. Ini kan sudah sangat jelas ya, Bang. Sebenarnya ini sangat kuat untuk terjadinya kenaikan harga nih. Ini rejection yang warna merah, kemudian terkonfirmasi candle hijau, informasinya naik. Nah, kita buy di sini loss gitu. Karena apa? Yang kata saya tadi bahwa untuk market seperti ini hati-hati, lebih baik tidak usah open posisi kecuali kita mempunyai analisa yang kuat. Daripada kita loss 1, loss 2, wah bisa-bisa hanya di market ini semua dananya habis. Dan saya ingatkan, jangan ke akun real dahulu, berlatihlah lebih giat lagi di akun demo. Nah, kapan kita melakukan open posisi lagi? Nah, saat sudah terjadi breakout. Dari apa? Ya dari yang seperti ini ya, yang resisten begini ya. Ini adalah kita ketinggalan momen di sini, Bang. Udah nggak apa-apa. Nanti kita cari satu momen lagi sebelum kita close edukasinya. Sebentar, Bang. Ya. Tidak kuat ini, Bang. Ini udah biarkan saja.
Nah, apakah kita open posisi di sini? Wih, ini juga terlalu dekat abang-abang semua gitu. Lebih baik carilah open posisi yang jauh dari support dan resisten. Walaupun ya ini kita lihat ini support tidak bisa menembus. Mau open di sini 2 menit agak riskan ya bang. Nih saya kasih contoh. Aduh, kita udah terlambat ya. Sudah terlambat kita. Ya sudah bang. Rejection ini tidak kuat untuk naik. Ini bang, apabila terjadi candle merah dengan informasi dengan bentuk candle seperti ini, walaupun dia belum ngebreak ini langsung saya sell bang. Kita tunggu ya, seperti apa candlesticknya. Tidak kuat bang, tidak kuat, tidak usah, tidak usah. Ini harganya belum jelas abang-abang semua ya, belum jelas. Bahkan ada kemungkinan ini akan terjadi kenaikan harga di sini. Namun ini masih terhalang juga oleh sini. Sabar bang, sabar. Di trading itu kesabaran itu sangat dibutuhkan. Ini saya udah over ini bang, open posisinya lagi, target saya udah lewat. Oke bang, saya coba jelaskan bang ya, bahwa kenapa saya open posisi di sini. Kita lihat ini bang, support tidak saling ditembus gitu bang. Nah ini sebenarnya tadi akan kuat terjadi kenaikan harga di sini. Namun ini masih resistennya, masih terjadi penolakan. Karena apa? Karena candle hijau ini belum bisa mengalahkan 4 candlestick ini. Jadi dia membutuhkan penurunan harga terlebih dahulu untuk melanjutkan kenaikan harga. Ini adalah retrace. Saya bilang retrace kenapa? Karena candlestick yang merah ini sangat lemah sekali, dan akhirnya terkonfirmasilah di sini abang-abang, candlestick hijau informasinya naik. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, saya tarik garisnya abang-abang. Nah ini sudah menembus
resisten yang ada di sini, ya, sudah menembus resisten yang ada di sini, dan ini harga tertingginya juga sudah disentuh. Oleh sebab itu kita melakukan OP di sini, buy gitu. Wah, saya tidak melihat ini ya, mohon maaf bang, ini kesalahan saya nih. Saya tidak melihat ada resisten di situ tadi. Harusnya kita open posisinya hanya 2 menit saja. Ini kecerobohan saya, jangan ditiru. Baiknya kalau pendek seperti ini, lebih baik OP-nya jangan panjang-panjang, Bang. Jangan panjang-panjang. Namun intinya bahwa di sini akan terjadi kenaikan harga. Saya pikir saya sudah over trade ini bang, saya cukuplah. Saya ulangi, kenapa saya open posisi buy di situ. Ini ya bang, support, ini tidak saling ditembus. Saya yakin bahwa ini akan terjadi kenaikan harga. Karena apa? Saya besarkan. Candlestick yang merah ini ingin berusaha untuk mengalahkan candlestick hijau ini. Namun ternyata dia tidak kuat. Bahkan candlestick yang dua merah ini adalah rejection semua. Padahal dia ingin mencoba mengalahkan ini, dan ini adalah pembatalan harga. Rencananya seperti itu, dan ini adalah koreksinya. Akan terjadi penurunan melanjutkan ini, tapi ternyata tidak kuat. Dan yang menjadi titik konfirmasi bahwa ini tidak kuat adalah candlestick yang hijau ini dengan informasi naik. Dan apabila kita tarik garis ini abang-abang, ini sudah membreak dari resisten yang ada di sini, sehingga ini kuat untuk terjadi kenaikan harga. Nah, ada abang-abang yang menanya, bang, apakah saat breakout resisten atau support kita harus ada istilahnya SNR berikutnya atau rejection? Tidak juga seperti ini. Kalau ini kuat, kita langsung bisa melakukan open posisi. Baiklah bang, ini kelihatannya sudah terlalu lama sekali ya. Saya pikir itu saja untuk edukasi malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.